Lupa ya Pak, Samsung keluar dari negeri yang cuma 60 juta penduduknya. Tapi Apple dan Google keluar di negeri yang begitu lahir sudah 1,4 miliar penduduknya. Sejauh yang saya lihat, saya tidak melihat Yusuf Mansur memiliki bisnis real. Bisnis yang dia bangun dari nol hingga kemudian membuat dia memiliki income gitu. Sampai bisa kita katakan hari ini Yusuf Mansur kaya raya gitu. Tidak jelas, tiba-tiba saja dia muncul sebagai ustadz setelah dipenjara 2 kali. Lalu kemudian mengumpulkan sedekah ke sana kemari, mempresentasikan bisnis ke sana kemari, yang mana bisnis itu mangkrak semua. Tiba-tiba dia kaya raya, teman-teman. Pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang sampai kemudian dia bisa berinvestasi di warung steak and shake, sampai kemudian dia bisa disebut sebagai orang yang kaya raya hari ini gitu. Punya rumah mewah seperti hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Nanti saya akan tampilkan dalam video ini sebuah cuplikan di mana Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Hatib Mansur, sang bos warung steak and shake, yang mana dia mengatakan dia bergabung di warung steak and shake mulai tahun 2010. Video ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur ini kebanyakan berkata-kata itu mengarang bebas, bullshit alias omong kosong. Bisa juga memang dia sengaja untuk kemudian membohongi jamaahnya, membumbu-bumbui ceritanya dengan narasi-narasi yang indah, narasi-narasi yang kelihatannya masuk akal, tapi ternyata nggak punya isi, teman-teman. Buktinya seperti yang saya tampilkan di cuplikan video tadi, bahwa Yusuf Mansur dengan jelas mengatakan bahwa Samsung, Apple dan Google jelas valuasinya segitu gitu, dengan jumlah ratusan triliun, karena memang keluar dari negeri yang jumlah penduduknya 1,4 miliar. Setelah saya riset, setelah kemudian kita mencari tahu, ya jelas-jelas Google ini dan Apple dari Amerika, teman-teman. Dan jumlah penduduk Amerika tidak sampai 1,4 miliar. Yang jumlah penduduknya 1,4 miliar berdasarkan data yang kami temukan di Google, itu adalah negara Cina, teman-teman. Artinya apa? Artinya bahwa Yusuf Mansur ini selalu mengeluarkan kata-kata yang omong kosong, sifatnya omong kosong, hanya ingin membumbui presentasi bisnisnya, teman-teman. Hanya ingin menunjukkan bahwa dia ini pintar, padahal sebenarnya apa yang dia katakan itu tidak punya data yang jelas, tidak punya dasar yang jelas, alias omong kosong, teman-teman. Mari kita simak cuplikan video dari Yusuf Mansur yang saya maksud, teman-teman. Dan hari ini Samsung, saya pribadi mengatakan lebih gede daripada Google. Samsung hari ini lebih gede daripada Apple. Mungkin yang paham valuasi ngomong, bentar Ustaz, Samsung itu cuma 200-an triliun. Apple 700-an triliun, Google 500-an triliun. Bagaimana Anda mengatakan Samsung yang lebih hebat daripada Google dan Apple? Lupa ya Pak, Samsung keluar dari negeri yang cuma 60 juta penduduknya. Tapi Apple dan Google keluar di negeri yang begitu lahir sudah 1,4 miliar penduduknya. Jelas ya, di situ dia mengatakan tapi Apple dan Google keluar dari negeri yang penduduknya 1,4 miliar. Mari kita lihat dulu, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di Cupertino, California, Amerika Serikat. Jelas ya, perusahaan ini merancang, mengembangkan, dan menjual berbagai produk elektronik, konsumen, perangkat lunak, dan layanan online. Lalu kita lihat Google. Aplikasi Google berasal dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga. Google, perusahaan induk dari berbagai aplikasi dan layanan, didirikan di Amerika Serikat dan berkantor pusat di Mountain View, California. Terus, jelas ya tadi ya, Apple dan Google dari Amerika. Mari kita lihat jumlah penduduk Amerika Serikat. Ini saya menampilkan ini untuk kemudian memastikan kepada teman-teman bahwa Yusuf Mansur ini omong kosong gitu. Amerika Serikat, populasi 340,1 juta. Ini data per 2024, teman-teman. Boleh teman-teman searching sendiri. Artinya apa?
Artinya perkataan Yusuf Mansur di mana Apple dan Google keluar dari negeri yang 1,4 miliar ini sudah tidak masuk akal, karena Amerika jumlah penduduknya 340 juta. Berarti bukan Amerika yang dimaksud Yusuf Mansur. Lalu coba kita kemudian melihat ke Cina. Cina populasinya 1,411 miliar. Ini data per 2023. Memang video Yusuf Mansur itu video beberapa tahun yang lalu. Jumlah penduduk Tiongkok saat ini diperkirakan mencapai 1.416.092. Intinya ini 1,4 miliar teman-teman jiwa. Ini menjadikannya negara dengan populasi terbesar kedua di dunia setelah India. Mari kita lihat rekaman ulang Yusuf Mansur tadi. Dan hari ini Samsung, saya pribadi mengatakan lebih gede daripada Google. Samsung hari ini lebih gede daripada Apple. Mungkin yang paham valuasi ngomong, bentar Ustaz, Samsung itu cuma 200-an triliun. Apple 700-an triliun. Google 500-an triliun. Bagaimana Anda mengatakan Samsung yang lebih hebat daripada Google dan Apple? Lupa ya Pak, Samsung keluar dari negeri yang cuma 60 juta penduduknya. Tapi Apple dan Google keluar di negeri yang begitu lahir sudah 1,4 miliar penduduknya. Jelas ya, jelas. Tapi Apple dan Google begitu lahir sudah 1,4 miliar penduduknya. Tadi kita sudah lihat sendiri bahwa yang 1,4 miliar itu Cina, jumlah penduduk Tiongkok per 2023. Sementara Amerika 340 juta. Sementara data yang kami temukan bahwa Google dan ya memang ini sudah teman-teman sudah tahu. Saya memunculkan data ini bahwa Apple dan Google dari Amerika ini memunculkan datanya hanya untuk kemudian meyakinkan kita bahwa Google dan Apple ini dari Amerika gitu. Tapi Yusuf Mansur mengatakan Google dan Apple itu keluar dari negara yang penduduknya 1,4 miliar. Artinya yang dimaksud adalah Cina gitu. Jelas sudah bahwa Yusuf Mansur ini hanyalah omong kosong gitu. Dalam kebanyakan ceramahnya, saya tidak juga berani mengatakan setiap ceramah, tapi kebanyakan ceramahnya, selain kemudian berbicara tentang uang dan uang melulu, juga sudah banyak kami temukan kebohongan dan omong kosong dari Yusuf Mansur ini gitu, atau Jamal Nur Khatib Mansur ini gitu. Mulai dari kemudian dia mengaku sebagai komisaris Grab secara jelas dan terang-terangan di sana gitu. Lalu kemudian membayar utang menggunakan daun, lalu kemudian ke mall tinggal ambil barang, tidak perlu bayar, cukup sholawat saja. Dan yang sekarang yang terbaru yang kami ketahui, yang jelas-jelas ada datanya, jelas-jelas ini bahwa tidak bisa dibantah lagi, Yusuf Mansur ini hanyalah mengarang bebas dalam setiap kata-katanya, mengarang bebas dan omong kosong gitu. Artinya kemudian kita bisa berpikir bahwa memang betul akhirnya hari-hari ini yang kita temukan fakta bahwa Yusuf Mansur ini banyak merugikan orang gitu. Karena yang ini saja, dia mengatakan saja bahwa Google dan Apple ini keluar dari negeri yang 1,4 miliar penduduknya, yang mana dia tidak secara jelas gitu. Maksudnya dia tidak punya dasar data yang jelas, sementara ini kan dia bicara di depan orang banyak gitu. Sudah bisa dipastikan bahwa orang ini memang kebanyakan mengarang bebas kalau berbicara gitu. Tidak bisa dia pertanggungjawabkan sendiri kata-katanya. Jadi tidak heran kalau hari ini kemudian banyak orang yang menangis karena kata-kata dia gitu, karena janji-janji dia gitu. Bagaimana bisa kita mau percaya orang yang kemudian sering ketahuan berbohong? Bagaimana bisa kita mau percaya kepada orang yang sering ketahuan mengarang cerita gitu? Omong kosong gitu. Berdongeng-dongeng ria gitu, berhalu-halu ria gitu. Jadi seharusnya orang ini sudah mendapat teguran gitu, sudah mendapat sanksi gitu, untuk kemudian tidak boleh lagi berbicara di depan publik gitu. Karena ini sudah jelas-jelas bahwa Google dan Apple itu keluar dari negeri Amerika. Dia mengatakan Google dan Apple keluar dari negeri yang penduduknya 1,4 miliar. Apalagi kalau bukan Cina gitu. Artinya orang ini jelas-jelas berbohong, si Yusuf Mansur ini gitu. Sudah jelas-jelas mengarang cerita gitu. Baik, kita simak beberapa komentar dari netizen. Dari Aziz Sisbek 7835. Isi ceramah dia duit. Lalu kemudian dari Wahyu Edi Purnomo, orang kayak gini kok masih ada yang ngundang. Ini katanya ustadz, tapi nggak ngaji soal agama. Duit tok yang dibahas, duit orang lain lagi. Tukang ngibul kok dibilang ustadz.
Mode ODGJ si Mansur ini. Ustadz duit penipu kau. Ngakunya penceramah yang diomongkan doyane wong kanggo dobos umat. Penceramah dobolwi ora usah didengar, nanti sampean bangkrut mergo ditodong alasan sedekah. Ustadz Pret. Uang terus ceramahnya, triliunan, miliaran. Bahasanya dunia terus yang dipikirin, gak ada ilmu sama sekali. Jamaah itu butuhnya siraman rohani, bukan diajak main saham. Duit mulu yang dibahas, dan pada akhirnya orang-orang ketipu juga gitu. Duit mulu, astagfirullah. Kembalikan uang nasabahmu, Tat. Neraka kalau nggak lo balikin. Beginilah kalau umat yang diceramai otaknya lagi pada blank, ngantuk berat. Terus saat ceramah Ustadz jadi terkejut. Cucok diduitkan sama Mama Gufron. Nih Ustadz gila harta. Ceramahnya hanya uang dan dunia. Ya kebanyakan memang ceramah Yusuf Mansur melulu tentang uang gitu. Yang keluar dari mulutnya tidak lain selain soal harta benda, urusan dunia. Katanya Ustadz, tapi belum pernah dengar dia ceramah soal agama. Ya jarang-jarang memang. Kalaupun dia ceramah soal agama, pasti entah di pertengahan, entah di belakang, itu pasti tidak jauh-jauh membahas tentang bisnisnya. Kalau dulu dia sering membahas tentang Pytrend dan Pytrend gitu. Yang mana sekarang Pytrend Asset Management juga sudah ditutup oleh OJK gitu. Tapi yang saya sesalkan adalah kenapa cuma ditutup gitu. Kenapa kemudian Yusuf Mansur tidak diinvestigasi gitu. Karena di Pytrend tersebut juga tidak mengumpulkan uang yang sedikit gitu, melainkan duit yang sangat banyak gitu. Belum lagi kalau kita bicara bisnis-bisnis investasi yang mangkrak lainnya gitu, yang mana mangkraknya bisnis-bisnis ini, kalau teman-teman berkata bahwa investasi itu kita siap rugi kok, nggak untung saja. Iya, kita juga sepakat gitu, bahwa investasi di dalam peraturannya yang mungkin kita tidak membahas lebih detail ya, jelas-jelas bahwa resiko yang harus diterima oleh investor dan kemudian yang kemudian menjalankan bisnis adalah rugi bersama, untung untuk bersama. Itu semua sudah kita paham, rule ya secara umum, secara dasar masyarakat awam juga tahu gitu. Dan orang-orang juga setiap kami wawancarai, masyarakat biasa pun sekelas Pak Soeharto pun paham gitu. Yang menjadi masalah di sini adalah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa mandeknya bisnis-bisnis yang diinisiasi atau dipresentasikan oleh Yusuf Mansur ini tidak memiliki kejelasan, teman-teman. Tidak ada keterangan gitu. Tiba-tiba saja hilang kabar gitu. Tiba-tiba saja ketika kemudian Pak Soeharto yang sudah menginvestasikan uangnya di Hotel City yang diinisiasi dan dipresentasikan oleh Yusuf Mansur di tahun 2012 lalu, ketika kemudian 10 tahun kemudian di tahun 2023 kemarin, di mana itu berdasarkan janji Yusuf Mansur mereka akan mulai menerima bagi hasil, ketika dia mendatangi kantor kemudian Hotel City ini, mereka mengatakan sudah tidak jalan dan segala macam. Lalu selama 10 tahun ini kemana saja kok Pak Soeharto tidak diberi kabar gitu? Tidak diberi alasan kenapa Hotel City ini tidak berjalan, kenapa investasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur. Dan semuanya seperti itu, teman-teman. Moyafidi, Umroh Merdeka, tabung tanah, batu bara, semuanya seperti itu gitu. Tiba-tiba saja berhenti begitu saja gitu, tanpa penjelasan, tanpa kemudian kejelasan yang logis gitu. Bagaimana kemudian bisnis ini bisa gagal, bagaimana kemudian uang-uangnya kemudian hangus dan segala macam, sudah dibalikan apa tapi kemudian tidak berjalan, tidak beroperasi, bagaimana, apakah susah di perizinan atau apapun itu. Yang jelas setiap bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur itu semuanya mandek dan berhenti tanpa penjelasan, tanpa kejelasan yang jelas. Artinya apa, teman-teman? Bisa kita duga kuat bahwa kemungkinan besar bisnis-bisnis investasi yang diinisiasi dan dijalankan oleh Yusuf Mansur sendiri, oleh Yusuf Mansur ini, diduga kuat hanyalah kemudian media untuk kemudian mengumpulkan uang, yang mana ketika uangnya sudah terkumpul, mereka mencarikan alasan untuk kemudian bisnis ini berhenti, dan kemudian uang itu dipergunakan di tempat lain. Yang mana kembali saya katakan di sini bahwa kami duga kuat, saya menduga dengan keras bahwa kemungkinan besar modal-modal atau uang-uang yang diinvestasikan oleh umat di bisnis-bisnis yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur yang hari ini mangkrak, kemungkinan besar uang-uang tersebut dipergunakan oleh Yusuf Mansur untuk kemudian kepentingan bisnisnya sendiri. Salah satunya yang kami ketahui hari ini adalah bisnis kuliner, yang mana dia secara jelas mengatakan di tahun 2010 dia bergabung di warung Stick and Stick-nya Jody Brotoseno. Lalu kemudian ikut mengembangkan warung Stick and Stick-nya Jody Brotoseno bersama istrinya sejak tahun 2010. Pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang? Sementara yang kami ketahui sepanjang yang saya riset,
Yusuf Mansur tidak pernah kemudian muncul di berita sukses dengan sebuah bisnis, yang mana bisnis itu dia bangun dari nol, yang mana bisnis itu membuat dia hingga kaya raya. Sehingga kemudian kita menyetujui bahwa memang orang ini pantas disebut kaya raya karena ada usahanya yang besar gitu. Tapi sejauh yang saya lihat, saya tidak melihat Yusuf Mansur memiliki bisnis real, bisnis yang dia bangun dari nol hingga kemudian membuat dia memiliki income gitu, sampai bisa kita katakan hari ini Yusuf Mansur kaya raya gitu. Tidak jelas, tiba-tiba saja dia muncul sebagai ustadz setelah dipenjara 2 kali, lalu kemudian mengumpulkan sedekah ke sana kemari, mempresentasikan bisnis ke sana kemari, yang mana bisnis itu mangkrak semua. Tiba-tiba dia kaya raya, teman-teman. Pertanyaannya, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang sampai kemudian dia bisa berinvestasi di warung steak and shake, sampai kemudian dia bisa disebut sebagai orang yang kaya raya hari ini gitu. Punya rumah mewah seperti hari ini. Dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang tersebut? Saya Tal Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step.